Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan kajian online pasca Ramadan di hari ini, hari Jumat ya. Tak terasa Jumat begitu cepat ya. Sepertinya baru kemarin kita kajian online, hari ini sudah kajian online lagi kayak gitu ya. Jadi benar-benar hari-hari ini terasa cepat. Apakah teman-teman semua juga merasakan sama dengan apa yang saya rasakan? Kalau memang sama, berarti insya Allah kita semoga termasuk orang-orang yang melalui hari-hari kita itu bukan dengan hanya hal yang sia-sia kayak seperti itu ya, sehingga kita merasa satu hari itu begitu cepat seperti itu. Kalau orang bilang kan kalau nganggur itu satu hari itu katanya lama gitu ya, tapi kalau orang punya banyak aktivitas itu kadang-kadang tak terasa, loh kok sudah jam segini, seperti itu ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu kita itu sehingga kita merasa merasa cepat gitu waktu itu kayak gitu ya. Jadi kita bukan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan seperti itu. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah sampai pada pembahasan poin yang ke-9 sama ke-10 ya, dari pembahasan 64 dosa yang dianggap biasa seperti itu ya. Ngomong-ngomong dari 8 hal yang kita bahas kemarin seperti itu ya, semoga oleh Allah kita dijadikan mudah untuk meninggalkannya seperti itu ya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menganggap biasa kayak gitu ya. Kita kan sudah tahu kayak gitu ya, sudah tahu bahwasanya yang poin 1 sampai 8 yang kita bahas kemarin itu adalah suatu hal yang memang harus kita tinggalkan seperti itu ya. Nah, hari ini kita bahas poin ke-9 sama yang ke-10 seperti itu, dan semoga pembahasan ini pun nanti bermanfaat ya untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang memang kita punya niatan seperti itu untuk meninggalkan apa-apa yang oleh Allah larang seperti itu. Teman-teman semuanya, seperti slide yang barusan saya bagikan, hari ini kita bahas poin yang ke-9 adalah masuk masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih, atau sesuatu yang berbau tak sedap kayak itu. Terus kemudian poin yang ke-10 adalah zina kayak itu. Nah, sekarang kita bahas yang poin 9 ya. Jadi poin 9 ini terkait dengan adab masuk masjid yaitu ya. Sekaligus nanti poin yang ke-9 ini kayak gitu juga ada pula dalam sholat seperti itu ya. Jadi ketika kita masuk masjid itu adabnya kayak gitu ya. Itu berbeda ketika kita masuk rumah, kita masuk kamar di dalam rumah kita, misalkan kamar tidur atau kamar mandi, itu berbeda kayak gitu ya. Dari namanya aja udah berbeda kayak gitu ya. Kalau masjid itu adalah dari kata sajadah, dari kata bahasa Arab ya, jadi bukan dari bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi artinya sujud, sajadah itu sujud. Kemudian masjid itu adalah nama tempat, yaitu tempat untuk bersujud. Artinya masjid itu adalah tempat kita untuk bersujud, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi masjid itu adalah rumahnya Allah seperti itu ya. Maka kemudian harus ada perlakuan ya yang berbeda kayak gitu dengan rumah kita kayak gitu. Tapi memang salah satu hal yang luntur seperti itu ya, kita mungkin bisa sama-sama merasakan ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang masuk ke masjid itu biasa aja gitu ya, kurang merasa istimewa masjid itu kayak gitu, atau bahkan
jangan sampai ya kita menjadi bagian dari orang-orang yang enggan masuk ke masjid kayak gitu ya. Artinya kalau kita jarang ke masjid bisa juga terkategori jarang orang yang melaksanakan sholat berjamaah kayak gitu ya, jarang mengikuti forum-forum kajian atau taklim yang ada di dalam masjid seperti itu, ataupun kegiatan lainnya yang terlaksana di dalam masjid seperti itu. Jadi saya sendiri kadang-kadang juga merasa ini ke masjid itu kita kurang merasa istimewa banget gitu, padahal ini masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang ketika kita masuk itu ada adab-adabnya seperti itu. Nah, ini tadi saya sebelum ngisi ini tadi juga gitu, di luar itu banyak anak-anak kayak itu loh. Malah mereka itu di dalam masjid itu membuat sesuatu yang seharusnya itu tidak dilakukan di masjid seperti itu loh ya. Jadi ternyata mulai dari anak-anak pun mungkin pertama kurang tarbiyah kepada mereka ya, bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk sholat, seperti itu harus dihormati, dimuliakan seperti itu. Jadi kita yang dewasa ini memang benar harus banyak menasihati mereka, dan kita juga harus memperlakukan masjid itu dengan penuh kemuliaan seperti itu ya. Jadi masuk masjid itu ada adabnya kayak gitu ya. Nah, apa aja di antara adab-adab kita saat kita di masjid seperti itu ya. Kalau adab itu, kalau saya lihat dalam kamus tadi itu bisa diartikan sebagai adab, ya juga adab gitu dalam bahasa Indonesia, adab tertib sopan seperti itu. Berarti bagaimana tertib sopan santunnya kita ketika di masjid seperti itu ya. Maka kemudian ini kita gali dari dalil Al-Qur'an, dari dalil kayak gitu ya. Bisa dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis seperti itu. Sehingga adab ini nanti itu menjadi bagian dari hukum syara kayak gitu, karena digali dari dalil. Ketika menjadi hukum syara, maka kemudian harus kita laksanakan kalau itu berupa perintah, dan harus kita ketinggalkan itu kalau termasuk larangan seperti itu ya. Nah, maka kemudian salah pertama ya, ada beberapa adab ya teman-teman semuanya ya terkait ketika kita masuk masjid. Tapi sebelum masuk ke poin-poin itu, saya ingin saya menasihatin diri saya dan juga untuk teman-teman semuanya, mari kita tanamkan dalam hati kita itu mengistimewakan masjid, tempatnya tempat kita untuk sholat ya, rumahnya Allah itu kita merasa istimewa gitu ketika kita masuk masjid gitu loh. Kita kan belum bisa ya merasakan lebih senang masuk masjid daripada senang masuk rumah kayak gitu ya. Padahal ketika masuk masjid itu kita mau menyembah Allah kayak gitu loh ya. Jadi rasa itu kan belum ada kayak gitu ya. Jadi kok belum ada ya. Jadi ini menjadi pertanyaan kita, bagi saya sendiri, mungkin juga bagi teman-teman semuanya, kenapa kok nggak gitu ya gitu. Padahal harusnya kita itu senang gitu ya berada di masjid, di rumahnya Allah seperti itu ya. Semoga Allah tanamkan ke dalam hati kita rasa cinta dengan masjid ya. Bahkan salah satu golongan itu yang akan dinaungi oleh Allah nanti saat di yaumul hisab seperti itu ya, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, itu siapa? Yaitu mereka yang tertaut hatinya di masjid kayak gitu. Dan sepertinya kita belum termasuk itu ya teman-teman ya. Tapi bahwa Allah, kalau teman-teman, kalau saya berdiri masih masuk ke masjid juga jarang seperti itu ya. Kalau ada sholat juga tidak 5 waktu di masjid seperti itu ya. Masya Allah ya. Baik, kita masuk teman-teman ke poin yang pertama, adab ketika kita masuk ke masjid. Adab yang pertama, kita memakai pakaian yang indah kayak itu, yaitu diambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 31. Di situ Allah berfirman yang artinya kayak gitu ya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, seperti itu ya. Jadi Quran surah Al-A'raf ayat 31. Jadi kita masuk ke masjid, kita pakai pakaian yang bukan pakaian kita untuk masak ya, yang itu mungkin bau kayak gitu, atau pakaian kita yang itu kotor seperti itu ya. Nanti kalau bau, nanti termasuk poin yang ke-9 itu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Karena kita itu diperintahkan, diwajibkan, wajib ini kayak gitu ya, untuk menghormati dan memuliakan masjid seperti itu. Karena itu adalah tempat kita untuk menyembah Allah, dan itu adalah rumahnya Allah seperti itu ya. Maka kemudian kalau kita ke masjid kan biasanya juga pakai pakaian, juga pakai mukena kayak gitu ya. Maka kemudian mukenanya pun juga yang mukena yang baik seperti itu ya, jangan kemudian mukena yang yang linting-linting seperti itu. Usahakan sudah disetrika rapi kayak gitu ya, dan juga bersih seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua Adab yang kedua itu adalah
tidak boleh melakukan sesuatu yang itu menyalahi kewajiban untuk menghormati masjid ya. Salah satunya apa? Yaitu menjauhi sesuatu yang bisa menimbulkan bau ya, yang tidak sedap dan mengganggu orang lain. Nah, poin yang ke-9 yaitu masuk masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih atau sesuatu yang berbau tak sedap, itu termasuk poin yang kedua ini, yaitu melanggar perintah untuk kemudian kita menghormati, kemudian memuliakan masjid dan tidak mengganggu orang lain yang ada di dalam masjid itu, apalagi mengganggu orang yang sedang sholat seperti itu. Nah, jadi kalau bawang merah, bawang putih itu kalau kita habis makan bawang merah, bawang putih itu kan memang ada baunya kayak gitu ya. Jadi ini sampai Rasulullah itu ada hadis khusus seperti itu yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh masuk masjid disuruh di rumah aja kayak gitu ya, seperti yang ada dalam slide itu saya bacakan hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya ia menjauhi kami, atau beliau bersabda hendaknya ia menjauhi masjid kami dan diam di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari kayak gitu. Jadi ini tegas sekali kayak gitu ya. Kalau orang yang bau mulutnya entah itu makan bawang merah atau bawang putih atau kemudian habis makan yang lainnya itu bisa menimbulkan bau seperti itu, maka baunya itu harus dihilangkan dulu seperti itu. Jadi baunya dihilangkan dulu atau dengan bersikat gigi atau kemudian bersiwak atau kemudian berkumur-kumur kayak gitu ya, sehingga baunya hilang, baru kemudian masuk ke masjid. Jadi ini bentuk menghormati masjid seperti itu, karena di masjid itu berkumpul orang-orang yang akan beribadah kepada Allah dan sekaligus kita melaksanakan adab dalam sholat. Salah satunya adalah menghadap Allah itu dalam kondisi bau mulut yang enak kayak itu, yang sedap seperti itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu menyebutkan seandainya tidak memberatkan umatku seperti itu ya, akan diperintahkan untuk selalu bersiwak ketika mau sholat seperti itu ya. Jadi itu menunjukkan kalau kita masuk masjid aja nggak boleh membawa sesuatu yang berbau kayak gitu ya, yang itu malah seperti melecehkan masjid seperti itu kayak itu ya. Apalagi ketika kita sholat beribadah kepada Allah, tentunya bau mulut kita pun juga tidak boleh berbau seperti itu. Maka kemudian ketika kita sholat munfarid di rumah, maka kita pun jangan sampai bau mulut kita bau, misalkan habis makan sate kayak gitu ya, sikatan gigi dulu kayak gitu baru kemudian sholat seperti itu ya. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan poin yang ke-9 ini kayak gitu. Kemudian adab berikutnya apa? Adab berikutnya ini, ketika kita masuk masjid kita disunahkan untuk melangkah dengan kaki kanan dulu seperti itu. Jadi kita kaki kanan dulu masuk ke masjid itu, kemudian ketika keluar kita pakai kaki kiri kayak gitu. Nah, ketika masuk masjid pakai kaki kanan kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Dan ketika kita keluar dari masjid kita kaki kiri. Ketika keluar masjid kita kaki kiri, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik seperti itu. Jadi kita memohon memohon karunia dari Allah kayak gitu. Allahumma inni as'aluka min fadlik itu ketika dibaca ketika keluar dari masjid, kaki kiri dulu. Jadi ini berlawanan dengan ketika kita masuk kamar mandi teman-teman. Kalau kita masuk kamar mandi kan kaki kiri dulu baru keluar kaki kanan, tapi kalau masjid kita masuk pakai kaki kanan dulu baru keluarnya pakai kaki kiri kayak gitu. Nah, berikutnya ada berikutnya itu ketika masuk masjid itu ketika di dalam masjid kayak gitu ya, kita merendahkan suara kita kayak gitu ya. Jadi nggak boleh teriak-teriak di dalam masjid. Jadi itu bentuk penghormatan dan memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Di situ adalah tempat kita untuk bersujud, untuk menyembah Allah, maka kemudian kita tidak boleh misalkan teriak-teriak di situ, apalagi ketika ada orang sedang sholat kayak gitu. Mengganggu orang sholat itu termasuk aniaya pada orang lain kayak gitu. Aniaya berupa pendengaran kayak gitu, bisa menjadikan orang itu tidak khusyuk, padahal sholat itu kan harus ada khusyuk kayak gitu. Terus kemudian tidak boleh pula kita itu menjadikan masjid itu tempat untuk jual beli kayak gitu ya. Misalkan bertransaksi jual beli di masjid itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi usahakan di luar saja, bisa di terasnya, pokoknya kalau bisa ya jadi di luar dari masjid itu sendiri seperti itu, sehingga kita
aman kayak gitu ya, tidak menjadikan masjid itu yang itu tempat ibadah malah menjadi tempat jual beli kayak seperti itu. Nah, itu teman-teman di antara adab kita ketika kita di dalam masjid seperti itu ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan masjid. Maka kemudian ada adab-adab yang harus kita laksanakan ketika kita masuk masjid dan ketika kita ada di dalam masjid seperti itu ya. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memperbaiki perilaku kita ya ketika kita di dalam masjid kayak gitu ya, dan nanti mungkin bisa disampaikan misalkan punya adik atau kemudian punya anak, jadi teman-teman semuanya kayak gitu ya bisa dinasihatkan supaya kemudian dari kecil mereka sudah tahu bagaimana adab ketika di dalam masjid seperti itu, sehingga seperti kejadian yang tadi saya temui itu tidak terulang lagi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Poin yang kedua ya, dosa yang dianggap biasa itu adalah zina kayak gitu ya. Jadi zina ini salah satu kemaksiatan yang saat ini bisa terkategori marak kayak gitu ya. Bahkan kita sering mendengar adanya MBA, married by accident kayak gitu ya, menikah karena kecelakaan. Kecelakaan itu artinya si perempuannya hamil dulu baru kemudian nikah kayak gitu ya. Jadi naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Jadi memang ada beberapa hal teman-teman semuanya kenapa kemudian kok seperti berzinaan seperti itu tuh sekarang itu seolah-olah malah koyok biasa gitu ya. Jadi hati kita kadang-kadang nggak kaget, nggak ya Allah sedih, nggak merasa apa ketika mendengar oh dia mau menikah tapi udah hamil gitu tuh, kita mendengarnya tuh kayak biasa gitu. Ya Allah, sungguhnya kalau kita itu mendengar berita itu biasa itu musibah kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar kayak gitu yang kemudian itu sudah jadi hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Jadi sungguh ya ketika kemaksiatan itu sudah dianggap suatu biasa di tengah-tengah kaum ya kayak gitu ya, itu Masya Allah sudah menjadi salah satu tanda dari akhir zaman seperti itu ya. Nah, di antara hal yang menjadikan zina itu terasa bisa menyebar cepat seperti itu ya, dilakukan hal biasa itu memang yang pertama itu dari secara individunya sendiri, dari iman sama ilmunya seperti itu ya, kelemahan imannya kayak itu ya, keingatan dia kepada Allah, keyakinan dia akan hari akhirat seperti itu ya, keyakinannya akan penglihatannya Allah, kemudian juga terkait dengan ilmu yang dia pahami terkait dengan urusan agama seperti itu ya, terkait dengan hukumnya berinteraksi dengan lawan jenis, terus kemudian bagaimana terkait dengan hukumannya nanti gimana ketika melakukan zina, mungkin dia nggak ketahui akan hukumannya itu seperti itu ya. Akhirnya ketika pergaulan itu, saat ini kan pergaulan itu sudah bisa dikatakan bebas ya antara laki-laki sama perempuan seperti itu. Bahkan ada suatu kondisi kayak gitu bahwa kalangan anak-anak saat ini, remaja saat ini, ketika dia nggak punya pacar bisa dikatakan gitu ya, itu suatu hal yang menyedihkan seperti itu ya. Jadi ini akhirnya pacaran itu bisa menjadi jalan kepada perzinaan itu sendiri, mendekati zina seperti itu ya. Makanya kemudian ayat dalam Al-Isra kayak gitu ya, ayat 32 yang tercantum dalam slide itu yang dilarang oleh Allah itu mulai dari apa? Dari mendekati zinanya seperti itu. Apalagi kalau kemudian melakukannya, tentunya lebih tidak boleh lagi seperti itu. Nah, sebelum ke ayat itu ya, kembali lagi ke tadi hal yang menyebabkan kenapa zina itu marak. Kemudian yang poin yang kedua itu apa? Yaitu masyarakat. Ketika masyarakat kayak gitu ya, kita nggak ada nasihat seperti itu, maka kemudian akhirnya perzinaan itu jadi hal yang biasa ya, seperti tadi itu yang saya sampaikan, ketika ada satu kali kita melihat fenomena orang menikah karena hamil dulu, kita masyarakat mendiamkannya biasa. Kemudian yang ketika terjadi 2 kali mendiamkan lagi, ketiga kali mendiamkan lagi, akhirnya untuk seterusnya menjadi hal yang biasa. Dan ini Masya Allah sebenarnya
kita semua ikut berdosa ya ketika kita diam saja seperti itu. Kita nggak mampu ya, kita paling mampu berdoa dalam hati, kemudian mengingkari dalam hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan mungkin kita memang termasuk, saya ya kalau teman-teman saya nggak tahu ya, termasuk orang-orang kita yang masih lemah iman kita kayak gitu ya, sehingga tidak mampu nahi mungkar seperti itu ya, sehingga kemungkaran seperti perzinaan itu marak terjadi ya itu. Kemudian yang poin ketiga, sebenarnya yang memiliki pengaruh terbesar itu adalah negara kayak gitu loh. Ketika negara itu membiarkan perzinaan yang suka sama suka, seperti misalkan satu sama pacarnya gitu ya, itu kan tidak termasuk dari kriminalitas kayak gitu. Ketika dilakukan suka sama suka gitu loh. Baru masuk delik ke dalam undang-undang itu kan ketika ada paksaan ya, salah satunya tidak rela, itu kan baru masuk delik seperti itu. Padahal kalau dalam Islam itu tidak melihat itu dipaksa ataukah itu sukarela ataukah itu mau sama mau, seperti itu tidak. Tapi yang dilihat itu apakah si laki-laki itu adalah suaminya si wanita tadi itu, dan apakah si wanita tadi itu adalah istrinya si laki-laki tadi itu, seperti itu. Jadi ketika dilakukan bukan suami istri, maka itu termasuk perzinaan seperti itu ya. Jadi ya ini muhasabah untuk negara ya. Jadi untuk kemudian mengatur kembali bagaimana pergaulan supaya kemudian perzinaan itu tidak semakin marak seperti itu ya. Jadi poin-poin yang ada dalam undang-undang itu mungkin bisa dipertegas bahwasanya setiap hubungan yang itu bukan suami istri adalah kriminal seperti itu, jarimah ya, yang itu harus dikenai sanksi itu. Jadi tegas seperti itu, sehingga negara memiliki ikut menahi mungkar seperti itu, dan insya Allah nanti para penguasanya itu berhak untuk mendapatkan pahala karena telah melakukan nahi mungkar kayak gitu. Ketika fungsi ini hilang, maka kemudian kemaksiatan itu makin merajalela seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayatnya ya teman-teman ya. Jadi ke ayatnya itu ya, jadi ke dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, kayak itu. Shadaqallahul azim. Wala taqrabuz zina ya, dan janganlah kayak gitulah, dan janganlah taqrabu, kalian itu mendekati zina kayak gitu loh. Jadi yang nggak boleh itu dari mendekatinya ya, mendekati zina itu berarti prolog sebelum zina ya, yang mulai pacaran tadi itu mungkin keluar bareng atau kemudian ya apalah kayak gitu ya. Mungkin yang sudah menikah tahu prolognya prolog itu sudah tahu kayak gitu ya. Jadi apalagi kemudian melakukan zina, tentu tuh tambah tidak boleh kayak gitu loh. Jadi ini ayat kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya seperti itu untuk kemudian mendefinisikan yang nggak boleh kan mendekati zina, berarti zinanya boleh. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Itu tafsir yang keliru kayak gitu. Jadi tafsir yang benar terkait dengan ayat ini bahwasanya mendekati zina itu nggak boleh, apalagi melakukan zina tentunya lebih tidak boleh lagi seperti itu tafsir yang benar kayak itu. Kenapa zina itu nggak boleh? Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi ini bukan kemudian kenapa nggak boleh itu jawabannya di ayat berikutnya, bukan ya, tapi ini ayat kalimat berikutnya itu menjelaskan seperti itu. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mohon maaf, ini suara saya tiba-tiba serak. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang amat buruk. Fahisyah itu amat buruk seperti itu ya, wasa'a, dan sejelek-jelek sabila, jalan seperti itu ya. Jadi kita kan manusia itu kan orang berakal kayak gitu loh. Kalau orang berakal kemudian melakukan sesuatu dengan bukan pasangannya, itu kan tentunya buruk sekali kayak gitu loh. Kita kan bukan hewan kayak gitu. Kalau hewan kan nggak punya akal, mereka nggak perlu pernikahan untuk melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau manusia itu adalah manusia berakal kayak gitu ya, yang kemudian dia memiliki kehormatan, memiliki harga diri seperti itu ya. Maka kemudian perzinaan itu dalam Islam itu adalah sesuatu yang diharamkan kayak gitu, dan keharamnya itu adalah jelas. Nanti bisa dilihat dari sanksi-sanksi yang Allah berikan seperti itu bagi mereka yang melakukan zina. Apa saja sanksi yang Allah berikan kepada mereka yang berzina? Teman-teman bisa buka dalam Quran surat An-Nur ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2 kayak gitu ya.
Di situ Allah menjelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan zina kayak gitu. Saya bacakan ayatnya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kayak gitu. Apa itu artinya? Itu artinya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali kayak gitu. Jadi hukumannya bagi mereka yang melakukan zina ya, di mana mereka ini belum menikah ya, maksudnya si laki-laki belum menikah, belum punya istri, yang perempuan juga belum punya suami, kemudian mereka berzina seperti itu, maka hukumannya adalah 100 kali dera. Itu artinya 100 kali cambuk. Didera itu, dera itu artikan dicambuk kayak gitu ya, yang menyentuh kulit, hukuman yang menyentuh kulit itu adalah dera, itu adalah dicambuk berupa cambukan 100 kali seperti itu. Terus kemudian hukuman itu diperjelas lagi melalui hadisnya Rasulullah SAW ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, Imam Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Malik bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaidah bin Abdillah bin Utbah dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW menyuruh untuk menghukum orang yang berzina yang belum menikah dengan dera 100 kali deraan dan diasingkan selama setahun. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Khattab pernah mengasingkan pelaku zina dan yang demikian itu menjadi sunnah seperti itu ya. Jadi hukuman bagi pelaku zina yang kemudian dia belum menikah itu adalah dicambuk 100 kali dera, kemudian diasingkan selama 1 tahun seperti itu. Nah, adapun hukuman bagi yang sudah menikah ya, sudah menikah kok zina ya, berarti bukan dengan istrinya ya. Sudah punya istri kok masih berzina, na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita oleh Allah dijauhkan dari hal yang demikian itu. Maka hukumannya itu adalah dirajam. Jadi itu dalam hadis riwayat Muslim ya, dari Ubaidah bin Samit, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka kaum wanita perjaka dengan perawan, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam seperti itu. Ini dalam hadis riwayat Muslim kayak gitu. Jadi kalau yang sudah menikah seperti itu kalau dalam riwayat Muslim ini disebutkan didera 100 kali dan dirajam. Tapi kemudian yang dalam riwayat yang lain itu disebutkan hanya dirajam. Dirajam itu apa ya teman-teman? Dirajam itu ini dihukum dengan cara tubuhnya itu ditanam, kemudian hanya kepala aja yang nampak, kemudian dilempari batu sampai dia meninggal. Itu hukuman rajam seperti itu. Jadi itulah hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Jadi hukuman yang seperti itu menunjukkan bahwasanya zina itu benar-benar haram. Dalam Islam itu benar-benar diharamkan seperti itu. Dan itu bukan menjadi indikasi bahwasanya Islam itu sangat tidak manusiawi, bukan, tapi itu malah menunjukkan betapa Islam itu menjaga kemanusiaannya manusia dan menjaga kehormatan manusia seperti itu, supaya tidak melakukan suatu hubungan yang itu malah menjatuhkan kehormatan dan kemanusiaannya manusia itu sendiri seperti itu ya. Jadi itu kemuliaannya Islam ya, untuk melindungi nasab dari keturunan, menjaga kehormatan si laki-laki maupun perempuan kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, ini meskipun sudah lebih 1 menit ya teman-teman, saya lanjutkan sedikit ya, karena menurut saya poin ini penting seperti itu untuk teman-teman semua ketahui kayak gitu ya. Berikutnya ya, bagi anak dari hasil zina itu tidak diakui dalam Islam ya. Jadi anak yang diakui dalam Islam itulah anak hasil pernikahan yang syah kayak gitu. Jadi kalau hasil zina itu nanti nasabnya, binnya bukan kepada bin si bapak yang menghamili si perempuan, tidak diakui dalam Islam. Kenapa? Karena anak itu
bukan dari hasil pernikahan seperti itu. Makanya nanti jadinya terkait dengan nikahnya si anak nanti siapa yang akan mewaliin, sedangkan dia nggak punya wali yang diakui oleh agama ini seperti itu ya, karena dia bukan dari hasil pernikahan yang sah sampai segitunya teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman semuanya sudah berkeluarga punya keturunan kayak gitu ya, benar-benar anaknya ini terus dibimbing dengan agama sehingga kemudian tidak sampai pada melakukan zina seperti itu ya. Terus kemudian ayat An-Nur ayat 3 kelanjutan dari ayat tadi itu bahkan larangan untuk menikahi pezina seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa buka ayatnya sendiri ya di rumah ya, dalam Quran surat An-Nur ayat 3 ya. Jadi begitu Allah itu menjaga kehormatan dan kemuliaan hamba-hambanya ya, dengan menjelaskan syariatnya melalui Rasulullah SAW, dan semoga kita sebagai umat Islam kita ikhlas ya dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kayak gitu ya, dengan syariatnya Allah seperti itu. Meskipun mungkin secara nafsu ya, kalau di kalangan remaja yang masih muda-muda kan pastinya ingin kayak gitu ya, tertarik dengan lawan jenis. Memang itu juga fitrah kayak gitu ya, karena memang Allah menganugerahkan ke dalam diri setiap manusia itu ada naluri nau itu adalah naluri untuk kemudian melestarikan jenis yang salah satu penampakannya itu suka kepada lawan jenis. Dan Allah sendiri dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 itu menyebutkan zuinalin nasi hubus syahwati minan nisa kayak gitu ya. Jadi Allah itu dijadikan indah ya dalam pandangan kalian itu terhadap wanita-wanita kayak gitu ya. Jadi kalau laki-laki tertarik sama wanita tertarik sama laki-laki itu memang sebenarnya sudah fitrahnya memang begitu kayak gitu ya. Tapi kemudian Islam itu memiliki syariat supaya kemudian fitrah saling suka menyukai tadi itu tidak jatuh kepada zina, tidak jatuh pada jalan yang tidak benar. Maka kemudian Islam memberikan syariat, misalkan kalau sudah memang ketemu calonnya seperti itu boleh ta'aruf kayak gitu ya. Terus kemudian nanti dihitbah, dilamar, kemudian menikah. Nah, itulah jalan yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu memang menemukan pasangan dia dalam hidup ini untuk kemudian melaksanakan perintah Allah, yaitu menikah seperti itu. Jadi bukan berzinaan seperti itu. Jadi itu teman-teman ya pembahasan hari ini, dan mohon maaf kelewat sedikit menit ya. Jadi sebenarnya kalau kita kupas lagi dari dua hal yang kita bahas itu ya bisa melebar banyak kayak gitu ya. Tapi semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi saya juga teman-teman semuanya, dan nanti bisa dibagikan kepada yang lainnya sehingga semakin banyak orang yang mengetahuinya dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau dari apa-apa yang saya sampaikan ada kelirunya, itu berarti kesalahan saya semata, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.